Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau main ke rumah yang berdiri di lahan kompak, tapi tetap clean dan nyaman. Yuk, kita lihat sama-sama rumahnya. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita. Coba kita lihat. Iya. Bersama tetangga online. Bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Hendy, apa Halo. kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang di rumah Sanjusan. Ya, tetangga, kita sekarang udah ditemenin Mas Hendy di rumah Sanjusan. Ya. Woi, kenapa namanya Sanjusan? Oke, jadi filosofinya rumah ini adalah nomor 33A. Ya, jadi bahasa Jepang 33A adalah Sanjusan. Oh. Gitu. Jadi ngambilnya dari bahasa Jepang. Betul. Apa karena konsep rumahnya juga Japandi kah? Ya, jadi konsep rumah ini memang kita konsep tuh Japandi gitu ya. Jadi namanya itu mengikuti konsepnya aja. Oke. Pantesan nih saya lihat dari depan minimalis ya. Minimalis artinya nggak banyak corak, cuma ada unsur kayu sama selebihnya putih aja. Iya, betul. Nah, ini ada gerbang besar ini ceritanya gimana? Jadi karena ini rumah pinggir jalan banget gitu ya, Iya. kita pengen gerbangnya itu tinggi gitu ya. Jadi iya. kita pengen di dalam tuh biar privacy juga. Oh. Ya, kayak gitu. Jadi Ya. nggak kelihatan ya? Ya, betul. Tapi di sini walaupun kelihatannya gerbangnya kayak besar gitu, megah, tapi di sini masih ada unsur ini nih. Nah, kayak ada area terbuka. Nah, sini, lihat. Ah, di sini kayak ada area terbuka berupa taman nih, Mas. Ya, jadi kita tanamin cemara udang. Oh. Ya, karena biar satu tema gitu ya Japandi ya. Jadi saya pasang di cemara udang ini. Ini jadi unsur Jepangnya juga jadi lebih kental nih, tanaman kayak gini. Mirip-mirip bonsai soalnya bentukannya ya. Ya, betul. Saya kira ini bakal kebuka gitu. Iya. Jadi memang biar tertutup aja sih gitu. Terus kita lihat dari Pinterest ya. Saya lihat dari Pinterest. Jadi saya minta arsiteknya tuh dibuat seperti ini. Oke. Gitu. Jadi ini dirancang sama arsitek. Betul. Oh, siapa namanya? Mas Diki. Oh. Dari Linehouse. Mantap. Kita masuknya lewat samping aja, Pak. Oh, boleh. Karena ini rumahnya ada di di hook ya. Ya. Nah, kalau di sebelah sini nih apa nih, Mas? Oke, kalau di sini sih polos aja gitu ya. Baru di sini ada jendela untuk dapur. Oh. Jadi kalau misalkan dapur gitu ya, selain ada cooker hood, kita juga kalau mau ada udara tinggal buka aja. Terus cahaya biar juga bisa masuk sih. Mantap. Dan ukurannya pas ya, nggak terlalu besar. Jadi nih kepala nih nggak bisa masuk nih, jadi aman nih. Dia melebar aja dibuatnya. Iya, betul. Dan kalau kalian tanya parkirnya di mana segala macam, di sini kah? Iya, betul, di sini parkirnya gitu. Jadi kalau depan tadi kan rame banget tuh ya jalan ya. Jadi kita pengen kalau parkir mobil tuh nggak ditungguin sama orang gitu ya. Jadi kita pengen dimasuk gang sini aja gitu. Itu makanya dibuatnya di dalam. Iya, betul. Bukan di bagian depan. Betul. Dan ini lebih terlindungi juga ya. Selain lebih nyaman masuknya, dia juga lebih terlindungi karena bentuknya garasi, bukan lagi carport. Coba diintip dikit, Mas. Oke. garasinya. Ini dia sistem garasinya. Luas tanah 73, Mas. Ya, luas tanah 73. Jarang-jarang saya nemu rumah tanah di bawah 100 tapi punya garasi. Karena beda ya antara garasi sama carport ya, tetangga. Kalau carport kan masih semi outdoor. Nah, kalau garasi ini full dia indoor seperti ini. Jadi lebih safety, kendaraannya debunya lebih sedikit. Ya, betul. Ini luas berapa, inget nggak? Kalau ini sih dia 7 kali 4. 7 kali, Pak? Mobil keluarga MPV kecil muat masih? Masih muat. Dan satu motor di sini juga bisa. Oh ini, ada contohnya nih. Satu motor plus mobil masuk dengan nyaman. Karena nggak ditungguin, luasannya juga cukup. Iya. Dan ini juga bagus ya model pintunya nih. Jadi masuk ke lahannya sendiri. Jadi di sini selain garasi ada apa aja nih, Mas? Biar rapi kita pakai laci-laci ya untuk mobil-mobil ya, spare part mobil kita taruh di sini. Terus ini ada sepatu, sama ini agak berantakan ya, sorry. Ini kayak alat pel, tangga gitulah. Oke, wajar lah ya ini buat perkakas pembersihan rumah di sebelah Iya. sini. Dan ini entrance kayaknya kalau di sini.
Ya. Kalau dari garasi, Garasi langsung masuk ke sini. ini entrance pemilik rumah nih kalau turun dari mobil. Nah, sekarang kita mau ajak kalian masuk dari main entrance Ya, depan. boleh, silakan. Ayo, ikutin. Oke, kita mau masuk lewat pintu depan nih, tetangga. Ya. Coba. Oke, silakan masuk. Permisi. Oh, ini materialnya apa, Mas, kalau ini? Kalau ini sih dari holo ya, jadi bukan kayu. Oke, ini holo. Sini pakai JRC gitu ya? Ya, JRC atau PVC sih. Nah, ini masuk. Di balik pintu gerbang, kita ketemu apa nih? Ada taman apa nih? Taman kering? Oke, jadi ini teras ya, kecil banget, ukurannya 1,5 kali 2 gitu ya. Nah, ini taman kering Mas kita bikin sebelum masuk ke pintu. Ternyata di balik gerbang ini ada jendela yang lumayan besar ini. Iya. Oh. Karena ini udah di pinggir jalan, jadi memang gerbangnya butuh besar supaya nutupin jendela ini nih. Supaya tetap private. Tapi dia bisa masukin cahaya banyak ke dalam. Iya, betul. Biar nggak lembab juga gitu kan ya. Jadi kita pengen tuh dalamnya juga dapat cahaya banyak. Dan di sini ada suara gemercik air dari sebelah sana tadi, taman kering. Iya. Pintunya nyamping nih, surprisingly. Gimana Mas ceritanya pintunya nih? Oke, jadi ini pintunya ini custom juga gitu ya. Kita mau samain kayak gerbang depan Iya. ya, melengkung atasnya. Jadi kita buat melengkung seperti ini. Biar konsepnya juga kayu-kayu muda gini, Japandi. Oke, kita lihat Mas dalamnya. Oke, silakan. Nah, kita masuk yuk. Sini tetangga. Permisi. Oke, silakan Mas Rizky. Assalamualaikum. Mas Salam. Andi. Wih, di balik pintu menyamping langsung ketemu area duduk-duduk. Ya. Area apa nih Mas? Jadi kita pasangin bench untuk tamu ya, memang agak panjang ya. Selain itu kita juga bench ini bisa dijadiin sofa bed. Oh. Gitu. Jadi kita bisa tarik sambil nonton TV di sana. Kayak gimana coba Oke, Mas? kita coba ya. Ini memang kita custom. Gitu. Wow. Saya Terus, kira tinggal fungsinya ditarik. storage aja. Ternyata multifungsi sekali. Nah, jadi kalau nonton TV kita bisa sama keluarga. Rebahan. Nah, ini juga storage juga sih Mas. Kita pengen semuanya tuh barang-barang. Jadi rumahnya terlihat clean gitu ya. Iya. Jadi semua ada storage-nya. Mantap, mantap, mantap. Pantesan clean dan multifungsi juga nih. Kalau ada saudara main yang anak-anak kecil, Iya. senang nih masih di sini. Tuh. Kemudian di sini dindingnya pakai apa nih Mas? Kayak bukan cat ini. Iya, bukan. Ini apa nih? Wall panel ya? Iya, panel. wall panel ini pakai wall panel. Ini wall panelnya udah kayak motif wallpaper gitu ya, kayak kain gitu. Tapi pas dipegang, oh panel. Nah, Ya, ini pakai panel, ini pakai wall panel juga. Oke, mantap. Plafonnya dibuat ini ya, Ambient slide. ambient slide ya di sampingnya tuh. betul. Dibuat seolah-olah melayang juga nih tetangga. Dan tadi saya udah bilang kan kalau rumahnya tuh nyaman dan clean. Nah, di sini udah kelihatan banget nih. Ini area living room mungkin. Ini kita sesuai dengan temanya itu Japandi. Kita pengen duduk di bawah. Jadi kursi ini biasanya kita untuk baca gitu. Terus untuk santai minum gitu ya. Sambil tadi kan di belakangnya ada taman kering ya. Oh. Jadi teman-teman kalau datang gitu ya atau saya keluarga kalau santai bisa di sini. Oke. Makanya dibuat jendelanya sebesar ini ya. Ya betul. Nah, ini living room-nya. Ini malis banget ini. Clean ya, tetangga. Backdrop TV-nya juga pakai panel. Kombinasi seperti itu. Kabinetnya dibuat melayang. Cakep Mas. Berarti ini kalau itu bisa digeser ke situ? Buat nonton? Enggak, emang di situ. Bisa digeser. Jadi kalau mau madepin sini juga bisa gitu kan. Tapi biasanya kita kalau baca kan lebih terang gitu ya kalau di sini. Oh, Boleh ini pakai kayu jati ya? Ya, ini kayu jati kita pesan di Jepara. Jepara. Di Jepara. Iya, kalau kan ada tuh furniture Jepang yang model dudukan gini kan. Tapi dia bukan nggak ada kayunya tuh. Oh iya. Yang kayak selembar gitu doang. Nah, kalau ini kayaknya lebih tahan lama ya. Iya betul. Kita cari yang kuat juga sih kayu jati. Lebih cocok juga nih di tempat kita nih. Nah, kalau lantainya kayak pakai ukuran berapa nih Mas? 80-80 ya. 80-80 ya? Wow. Walaupun compact 73 meter persegi tanahnya, tapi terasa tetap luas nih. Pemilihan warna juga nggak banyak ya Mas? Ya, kita maunya yang kayu-kayu gitu kan, terus juga krem ya. Iya. Terus sama cat sama apa namanya? Kitchen set kita ada soft pink gitu. Oh. Iya. Ini nih kayaknya ya? Iya, betul. Ini lihat, kita udah sampai dapurnya. Tuh lihat, dapurnya clean banget. Ada berapa dapur Mas? Satu ini aja, dapur kotor plus dapur bersih. Wah, ini sih dapur bersih aja Mas. Nggak kotor ini, nggak ada kotornya. Dan nggak ada itu lagi ya, apa meja makan gitu ya? Nggak ada, karena lahan kita terbatas gitu ya. Jadi kita pakai island aja di sini gitu kan. Terus makan juga
saya istri sama nanti mungkin anak juga bisa di sini. Memanfaatkan area dapur yang diekstensi. Ini pakai peninsula istilahnya ya, tetangga. Dapurnya tergolong lumayan luas ya, Mas. Iya. Karena digabung sama ini, peninsula. Dan ini agak miring karena apa? Karena tadi tanah kita tuh depannya tuh 6 meter, ya ke belakang 7 meter. Jadi tanahnya memang karena di hook jadi agak miring gitu. Jadi apa namanya kitchen setnya juga ngikutin tanahnya gitu. Oke. Dan ini jendela yang tadi kita lihat dari luar. Ya, betul. Ternyata dari luar kayak gelap, dari dalam kayak terang ya. Terang gitu. Jadi kalau masak yang berasap-asap kita bisa buka. Wih. Jadi anginnya tuh masuk. Jos, ditambah exhaust lagi nih. Ditambah cooker hood maksud saya. Betul. Nah, kalau ini fungsi Mas semua kabinet di atas nih. Ya, semuanya berfungsi. Terus juga rice cooker semua kita masukin di dalam. Oh, Gitu. hari-hari Bang gitu apa karena syuting? Enggak, memang setiap hari-hari. Ayo ini teman-teman bisa lihat ya. Coba-coba gimana? Nah, jadi yang pertama, ya ini kayak kalau lagi masak nasi kan tinggal dibuka gini aja, tuh uapnya keluar. Tapi nanti kalau saat menghangatkan tinggal dimasukin aja. Oh, jadi kalau mau ngambil nasi tinggal tarik aja ya? Tarik aja. Nggak perlu diangkat keluar? Nggak usah. Ah, jadi model... Iya. Microwave juga ada di sini. Jadi kalau sedang nyala kita buka aja biar udara panas itu keluar gitu ya. Nanti kalau udah selesai kita masukin lagi. Jadi memang konsep dapurnya itu tersembunyi ya Iya. barang-barangnya. Kirain karena syuting aja. Ternyata hari-hari emang begitu, udah dikondisikan seperti itu ya. Iya, karena kita pengen semuanya rapi masuk ke kabinet. Oke, banyak storage berarti di sini. Storage-nya banyak. Luar biasa. Kabinetnya di atas ada storage, ini juga storage, di bawahnya juga storage. Semua. Nah, kalau top table pakai apa nih dia? Kalau ini sama pakai granit, ya warna abu-abu. Terus juga kalau misalkan tinggi nih kita nggak nyampe, Iya. kita juga ada tangga di sini. Oh, Wow. wow. Coba gimana Mas? Jadi tinggal dibuka aja ke sini. Ya, kita bisa ngambil kabinet yang atas. Oh, lucu banget. Selain ke kiri ini juga bisa ke kanan. Oh, Gitu, bisa di-adjust. furniture-nya nolong banget kalau begini. Saya baru nemu nih, biasanya dia pakai tangga terpisah. Iya, karena ini custom lihat di Pinterest juga gitu ya. Pokoknya semua kita custom deh. Ah, habis ini tetangga online yang lagi mau bikin kitchen set langsung pengen nih. Iya, terus bumbu juga di sini. Gimana? Nah, sekalian aja kita bahas. Bumbu, jadi rapi semua masuk ke dalam. Oke. Apalagi Mas, apalagi? Terus ini buat peralatan bayi. Nah, ini sama nanti tinggal ditarik aja. Gitu. Oh, keren. Dan fun fact-nya tetangga, tadi sebelum saya nyampe sini, saya mikir kayaknya Mas Hendy ini masih single. Karena lihat rumahnya rapi banget. Pas datang kenapa? Lagi gendong anak. Ternyata ini rahasianya. Storage buat nyimpen barang-barang. Iya. Oke, cakep Mas. Ya. Dan jangan lupa kalau yang panas-panas tuh kita kasih semuanya udara gitu ya biar nggak lembab. Sama ini juga kan kalau dari wastafel sink ya. Kalau dari sink agak lembab gitu ya. Jadi kita pakai udara juga. Oke. Berarti tiriskannya di mana? Penirisnya ini? Oh, penirisnya ini. Tuh, ini kan bolong. Coba buka Mas. Iya. Oh iya, ini dia. Jadi airnya langsung jatuh ke sink ini. Oke, jadi sebelum disimpan di tempat penyimpanan yang rapi-rapi itu, ditiriskan dulu sampai kering di sini. Ya. Oke, keren. Oke, lanjut. Di samping saya ini ada pintu nih. Pintu apa nih? Oke, ini yang tadi kita dari samping, garasi. Ini garasi. Ya. Oh iya, ini tembusannya nih. Oh iya, Garasi yang tadi. mantap. Dan dia pakai door closer juga nih ternyata. Iya. Nah itu. Pakai door closer dan model pintunya pintu sliding supaya terasa lebih Japandi. Ya, dan luas juga. Luas ya. Di bagian depan tadi ada pencahayaan bagus dari depan. Di sini juga ada pencahayaan lagi ternyata. Ya, jadi kita pakai skylight ya. Jadi biar di siang hari itu nggak perlu nyalain lampu sih, Mas. Nah, tapi di lantai 1 saya belum lihat ada kamar mandi tamu. Oh iya, kamar mandi ini. Oh, Kita pakai kamuflase. oke. Jadi biar nggak kelihatan gitu ya. Terus pakai wall panel juga. Kamar mandi tinggal didorong aja. Nah, ini kamar mandi nih, tangga real. Itu ada showernya, klosetnya, dan finishingnya full granite tile. Dan ini adanya di bawah tangga ya. Iya. Dan dibuat kamuflase seperti ini supaya nggak terasa, biar terasa lebih clean nih. Clean gitu. Karena konsepnya tadi Japandi gitu. Oh,
Di dapur tadi nggak ada kulkas ya? Makanya kalian nanya nih, nggak ada kulkasnya. Ternyata di sini. Kenapa nggak disatuin gitu? Karena nggak ada tempat juga gitu ya Mas ya. Di sini kita udah pakai kitchen set, jadi kita taruh di bawah kulkas juga. Oke, jadi ini kulkasnya ada di bawah tangga nih. Jarang-jarang saya lihat kulkas di bawah tangga. Dan laci semua untuk penyimpanan. Ini storage lagi nih ya? Iya betul. Mantap, banyak banget storage-nya. Pantesan rapi nih. Di rumah ada berapa lantai? 2 lantai saja. Total ada berapa kamar? 3 kamar, 1 kamar utama, 1 kamar anak, 1 kamar ART. Oke, kita berarti di lantai 1 nggak ada kamar? Nggak ada kamar. Oke, kita lihat kamar-kamarnya. Boleh, silakan. Oke, kita sambil lihat tapi bahas tangganya dulu nih. Oke, boleh. Unik nih. Railingnya pakai apa nih dia, Mas? Oke, ini railing kita pakai kaca 12 mili, atasnya juga pakai kayu gitu. Terus kemarin tuh udah jadi tangganya gitu kan. Terus saya pengen pakai lampu. Nah, akhirnya lampunya di samping sana, Mas. Oh, ini. Iya, ini kita bisa nyalain. Seperti ini. Oke, kalau untuk anak tangganya sama dengan lantainya ya? Ya, sama semua. Pakai granit tile materialnya, cuma di ujungnya dikasih step nosing nih, Iya. supaya lebih safety, nggak licin, Tajam. sama nggak tajam juga. Oke. Coba. Boleh. Oh, ini ternyata pink ya? Pink. Tipis banget pinknya. Iya, karena kemarin tuh pengen krem gitu kan. Tapi udah terlanjur beli pink, ya udahlah masuk juga gitu ya. Itu kompromi nanti. Ya? Kompromi sama istri. Iya. Oke, yuk ikutin tengah. Oke, silakan masuk Mas Rizky. Kita di lantai 2 dan ini ada apa nih, Mas? Oh, ini safety gate, Mas. Ya, jadi kita custom juga. Karena kan railingnya ini pakai kaca. Iya. Ya, kita udah pernah beli online tuh yang gate buat bayi gitu kan. Nah, ternyata tuh kalau di kaca tuh nggak bisa. Jadi kita custom sama ini kayu juga, dilapisi HPL. Oke. Ya, terus Nah, ini kalau punya anak kecil ya, jadi penting nih buat keselamatan, jadi lebih aman dan nyaman. iya betul. Di sini masih terang juga berkat skylight yang tadi kita lihat. Berarti ini pakai atapnya apa, Mas? Kalau ini kita pakai polikarbonat gitu kan, tapi atapnya saya lupa tuh pakai apa. Yang penting biar cahaya bisa masuk aja. Oke, nanti kita lihat pakai drone aja teman-teman. Dan ini kita sekarang ada di lantai 2 dan ada 1, 2, 3, 4 pintu. Pintu yang pertama saya lihat ini bikin salvok karena dia pakai smart door lock. Ya. Pintu kemana ini? Jadi pintu kemana saja? Enggak, jadi ini pintu kamar utama. Kenapa kita pakai smart door lock? Ya memang yang bisa masuk ke kamar utama cuma keluarga aja. Gitu. Jadi Boleh kita lihat? ya kita masuk. Oke. Tetangga online juga bisa lihat nih akhirnya. Oke, silakan masuk. Oh. Ya. Wow. Kayak di hotel, Mas, pipe-nya. Iya, ini kita juga clean look, banyak storage. Seru banget, dan ini dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke samping nih berarti. Ya, balkon atas. Ada balkonnya? Ada. Oh iya. Ada balkon. Tuh, lihat. Gitu. Ayo kita Coba lihat, kita Mas. keluar. Mas. Oh. Wow, 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 wow. Di sini juga masih clean look ya, tetangga minimalis balkonnya, tapi lumayan luas di sini. Bikin salvok, ini railingnya lagi nih. Pakai kaca biar kelihatan luas. Terus sering berjemur juga kalau pagi kan matahari dari sana arah timur. Jadi pas Covid kemarin kita berjemur di sini. Lebih sehat ya? Lebih sehat. Terus kamar juga bisa masuk cahaya. Oke, bagus ini. Dan ini partisi dindingnya juga bukan pakai dinding solid ya, pakai kaca juga nih. Tuh. Jadi kayak di mall-mall gitu. Tapi kayaknya dilapisi lagi nih. Ya, ini pakai anti UV ya atau kaca film. Kaca film. Kalau hujan gimana, Mas? Kalau hujan angin memang ke teras sini aja gitu ya, tapi di sini kita kasih lapisan karet gitu ya biar nggak masuk. Oh iya nih. Ada pelapisnya lagi nih supaya nggak tampias air masuk ke dalam. Betul. Tapi kalau ditutup saya nggak nyangka nih. Ada balkon. Kalau luas kamar inget nggak nih? Luas kamar ini di 4x7 plus balkon sih. Oh iya. Balkon, kamar mandi dan wardrobe. Coba lihat wardrobe-nya, Mas. Lihat tuh. Rumah Di sini ada banyak sampai full atas gitu ya. Jadi biar muat banyak. Oke, tuh lihat. Gitu. Clean, tetap clean. Semuanya kita isi bareng-bareng. Oke, jos. Keren, Mas. Dan ini juga bikin salvok nih. Saya inget kayak di hotel-hotel gitu. Kamar mandinya pakai kaca lagi nih. Ya betul, ini pakai kaca jadi biar kelihatan luas ya. Tapi kita pasangin template juga gitu ya. Ini namanya apa Mas? Ini pakai
stiker kaca ya. Ya, kayak stiker kaca. Sunblast gitu. Ya, sunblast biar nggak kelihatan juga kalau lagi mandi atau lagi ke toilet. Nah ini, kamar mandinya mirip sama di bawah nih. Dia shower dan juga kloset. Minimalis aja, nggak terlalu besar, tapi tetap fungsional. Oke, seru banget ini. Tapi biasanya kalau di kasur itu dipan biasanya ada penyimpanan. Oh enggak, di sini kita udah full semua di sini karena kan kita pengen tema itu Japandi gitu ya. Jadi agak ceper atau di bawah. Oh. Gitu. Jadi kita pengen bawahnya tuh cuma 10 cm kalau nggak salah. Mantap. Sekarang kita lihat area selanjutnya. Ayo. Oke, ini pintu yang kedua gitu ya. Kita masuk ke laundry. Pakai pintu sliding juga nih, teman-teman. Laundry roomnya juga clean. Storage semua. Clean banget ini. Oh, ternyata dia ngantem di bagian sininya nih. Untuk area jemurnya Ya, area lebih jemurnya besar di sini. dia full tertutup pakai kanopinya polikarbonat lagi. Polikarbonat lagi. Tapi dia di sini dikasih Roster. Kalau hujan juga nggak khawatir nih ya. Iya, Nggak perlu diangkat-angkatin. betul. Di sini lantainya motif herringbone. Ya. Nah, akhirnya ada nemu motif yang rame juga di rumah ini. Terus ini juga tempat mesin cucinya. Jadi dulu tuh masih tabung atas, Mas. Oke. Gitu. Terus jadi bisa dibuka gini. Dulu tabung atas. Iya, sebelumnya nih. Jadi kita minta coba deh nanti kalau ada rezeki kita beli mesin cuci front load gitu ya. Jadi kita minta ininya kosongin aja. Akhirnya alhamdulillah bisa kebeli. Jadi ini masih kebuka gini juga. Iya, ini juga masih bisa difungsiin sih buat naro-naro atau nyetrika nggak di sini nggak? Enggak di sana. Oh, Sini juga buat kucek gitu ya. Iya. Kalau ada pakaian yang bernoda bisa dikucek di sini. Ini juga alat-alat kebersihan gitu. janitor gitu. Iya. Jadi biar masuk semua. Ya, lemari sapu tuh. Iya. Keren. Cakep ya. Ya. Area servisnya aja cakep. Oke, next kita lihat kamar apa lagi nih, Mas? Ini kamar anak Mas Rizky. Oke. Oke, silakan masuk. Permisi. Kamar anaknya juga clean banget ya. Iya, jadi ini sama temanya kita Japandi gitu ya, pakai wall panel. Terus saya juga mau tuh timeless gitu kan. Kadang kamar anak tuh ada yang warna-warna gitu kan ya. Ini kira-kira luas berapa nih? Ini 3x3 aja ya, nggak terlalu besar gitu ya. Terus ada balkonnya juga. Oke. Dan ini ada storage-nya nih. Pasti ini storage-nya. Mainan-mainan semua kan? Mainan semua. Iya. Makanya kan kamar anak kayaknya hampir pasti ada mainannya. Iya, betul. Tapi di sini nggak kelihatan ternyata. Mainan semua. Dan ini dapat pencahayaan dari samping dan dari depan nih. Ya, Ternyata depannya balkon lagi, Mas. balkon. Coba, Mas. Oh. Ini yang tadi dari depan Iya. gitu ya. Seru ya. Jadi masih ada sekitar 1 meteran meter. ini. Nah, masih ada nyaman juga untuk berdiri di sini dan buat masukin cahaya dan penghawaan ke dalam. Iya. Karena yang sebelah sana jendelanya kaca mati ya. Ya, di situ kita pasang kaca mati, Mas. Betul. Karena cukup dari sini aja kalau untuk udara. Iya sih. Udah gede banget sih, gede pintu. Iya. Pintunya juga kita pakai kaca. Gitu. Jadi biar kelihatan luas juga. Oke. Nah, itu ada colokan buat apa, Mas? Ini CCTV sih, gitu. Tapi sementara kita copot karena sebelumnya ini kamar ART, gitu ya. Jadi lebih privacy sih. Nanti kita pasang lagi untuk kamar anaknya. Oke. CCTV. Karena anaknya masih kecil, masih suka tidur sana kali. Iya, ya, betul. sebelumnya. Kalau yang di sebelah ini pintu Ini kamar ART. Oh, kamar RT. Oh. Model CCTV-nya kayak gitu ya? Ya, betul. Kayak gitu. Jadi ada 2 mata sih. Jadi ada yang fokus ke kamar utama, sama kalau yang bawah dia ngikutin gerak orang. Oh, atas bawah itu. Iya, itu yang atas Oh, sama yang bawah. main dua-duanya ya? Iya, jadi ada 2. Oke. Mantap, tetangga. Udah, kita udah selesai kelilingnya, selesai home tour-nya, Mas. Ya. Udah, kita pamit yuk. Enggak, kita ngobrol di bawah yuk. Oke. Yuk, ikutin terus, tetangga. Oke, tetangga. Masih di rumah Sanjusan dan bareng Mas Henry di sini. Kita mau ngomongin rumahnya lebih jauh nih, Mas. Oke. Tadi Mas Henry sempat cerita kalau sebelumnya rumah ini rumah 1 lantai. Iya, 1 lantai. Nah, akhirnya direnovasi. Betul. Nah, gimana waktu itu ceritanya, Mas? Ada kebutuhan apa waktu itu? Iya, jadi di tahun 2018 tuh saya beli tanah plus rumah gitu kan ya di daerah Jati Asih sini. Memang dulu tuh masih murah banget gitu Mas Rizky ya. Iya. Terus 7 tahun kemudian bangunannya tuh udah mulai kropos lah, terus udah catnya udah ngelotok gitu kan. Ya udah ada rezeki kita renov lagi rumah ini gitu. Kita naik 1 lantai karena udah punya anak juga. Karena kebutuhan ruang juga ya. Betul. Jadi sekalian aja renov total. Iya betul. Renov
renov total ada yang dipertahanin apa enggak nih? Cuma garasi yang tadi. Gitu. Jadi sebelumnya memang itu carport Mas, gitu kan, carport terbuka atasnya. Terus ya udahlah nggak usah diapa-apain gitu ya, tinggal nambah kamar aja yang atasnya. Oke, akhirnya ditambahin di atasnya. Iya betul. Tahun 2000 berapa renovnya? Renovnya itu 2023. 2023. Berapa lama gitu, Mas? 8 bulan. Memang kan dihancurin dulu, baru nanti dibangun lagi. Kenapa waktu itu milih desainnya lebih ke arah Japandi gitu? Karena yang pertama saya suka makan sushi. Jadi kalau ke restoran sushi tuh ngelihat tema Japandi itu adem gitu kan, clean, bersih, terus warm gitu ya. Jadi setiap ke restoran sushi saya amati nih, oh kalau nanti kalau punya rumah tuh pengen kayak gini gitu. Jadi ya udahlah, istri juga suka tema Japandi, ya udah. Jadi awal itu memang suka sushi, makanan Jepang. Oke. Pantesan color paletnya mirip sama salah satu resto sushi deh. Seperti itu, Mas. Iya, kental banget nih unsur Japannya di sini nih. Minimalis, udah gitu tarikan garisnya lurus-lurus aja, terus ada permainan LED light gitu ya. Lampu-lampu yang memanjang seperti itu. Sama kursi ini yang kita dudukin juga kan Japandi gitu ya. Biasanya kan orang Jepang tuh duduknya di bawah gitu ya, biar rendah hati gitu ya. Jadi kita ngikutin aja sih. Oh gitu. Emang biar rendah hati katanya. Rendah hati kalau duduk di bawah gitu. Sama kalau tidur kan biasanya di bawah karena di Jepang tuh sering gempa gitu kan. Jadi better dia tidurnya tuh di bawah. Tadi nggak di bawah. Nggak di gulung. 10 cm tadi. 10 cm masih di bawah ya? Iya, di bawah. Nah, ini tinggal tambahin tatami kali, Mas. Boleh. Tapi kayaknya repot deh. Itu kan apa kalau mau dibersihin harus divakum gitu-gitu ya. Ini lebih tahan lama, lebih robust, bersihnya gampang. Betul, Mas. Oke, waktu itu dibangun 2023, proses 8 bulan, pakai arsitek tadi udah disebut. Kontraktornya dari? Sama, jadi Linehouse. Dari mereka juga ya? Jadi Linehouse itu punya arsitek juga. Jadi kalau ngambil arsitek dan kontraktor di sana, nanti bisa dapat diskon. Oh, gitu. Jadi saya pikir, oh lumayan diskonnya, ya udah kita ambil. Gitu. Oke. Jadi kita sempat survei beberapa kontraktor gitu kan, kita cari yang paling murah, terus bagus juga gitu kan. Ya udah kita ambil yang dari Linehouse. Dan ini nggak semua orang bisa atau suka tinggal di dalam komplek atau di klaster yang mana jalannya itu private penghuni doang gitu. Ada juga yang suka membaur, tinggal di depan jalanan yang aktif, yang hidup kayak kita tadi di depan ya. Nah itu ada tips nggak sih buat yang ingin tetap lingkungannya di tempat yang ramai seperti itu, tapi dalamnya tetap nyaman, kayak gini nih. Iya, jadi pilih konsep itu yang pertama, pagarnya sih atau rumahnya kita bikin yang tinggi-tinggi gitu ya, tapi tetap ada ventilasi udara dan pencahayaan sih, gitu. Jadi biarpun tinggal di perkampungan gitu ya, yang banyak lalu lintas orang, tapi kita masih bisa membaur sama tetangga. Dan masih tetap punya ruang private ya. Betul. Ini kita ngobrol di depan tadi kan, lihat kan tetangga di awal-awal kan ramai tuh. Nah ini hampir nggak kedengeran nih suara kendaraan lewat. Iya, karena kita tertutup semua sih gitu. Tertutup tapi terbuka nih. Jendelanya gede banget tapi kaca mati. Dia lebih kedap jelas dibandingin jendela yang bisa dibuka. Nah waktu itu bangun ada challenge-nya nggak nih Mas? Pertama tanahnya nggak simetris gitu ya, karena kita berdiri di hook gitu ya, depannya 6 meter, terus di belakangnya 7 meter, jadi ada selisih 1 meter. Ya tadi kita lihat di kitchen set itu memang agak miring, kayak gitu sih. Terus di belakang ini, kemarin itu temboknya juga nggak rata gitu ya, jadi kita simulasiin atau kita tutup pakai wall panel. Tuh, nah ini bikin sendiri juga sih Mas. Ini bikin ini beli toko online, terus beli di material juga gitu ya, terus kita pasang sendiri. Jadi ini karya sendiri nih? Karya sendiri yang ini. Walaupun jelek begini. Oh, bagus kok. Saya nggak bisa bedain yang ini sama yang itu tuh. Kalau Mas lihat Instagram Sanjusan, itu ada proses pembuatan ini. Oke. Gitu. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut ke Instagram Sanjusan. Rumah Sanjusan. Rumah Sanjusan. Rumah 33. Ya, 33. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, Mas Hendri. Ini kan menurut saya rumahnya rapi banget nih. Sampai saya kira masih single. Waktu itu yang bikin rumah rapi ini direncanakan dari awal banyak storage atau sudah jadi terus kemudian lihat konten-konten di Pinterest segala macam. Oh kayaknya gue butuh storage. Nah yang mana waktu itu? Jadi memang dari awal itu udah kita set gitu ya. Kita lihat dari Pinterest, terus dari YouTube. Kita lihat tuh gimana sih cara rumah rapi ya. Apalagi kan kalau punya anak gitu ya. Terus jawabannya adalah butuh storage yang banyak.
banyak. Kalau pagi atau siang hari nih pada berantakan gitu ya, tapi sebisa mungkin kalau sore kita rapihin lagi gitu ya. Itu kuncinya adalah ketekunan sih Mas. Terus kita juga sesuai dengan tema rumahnya clean gitu ya. Jadi semua harus ada storage. Semua harus ada storage-nya, habis dipakai dirapiin lagi. Rapihin lagi. Kalau habis masak kan ya pasti kotor gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita harus rapihin, kita masukin ke storage lagi. Nah, kemudian soal ini yang nggak kalah penting. Kita semua bisa bikin rumah yang model kayak apa aja, asal budgetnya ada. Ya. Pada suka komen kayak gitu. Pasti. Iya. Sekarang saya pengen nanya, untuk bangun rumah yang clean kayak gini, senyaman ini 2 lantai, itu Mas waktu itu habis budget berapa? Oke, kalau untuk bangunannya ya atau kontraktornya kita habis di 380-an gitu ya. Itu exclude sama interior. Ya, kalau interior mungkin total ya atau totalnya itu di 60-70-an. Oh, enggak. Saya kira interiornya bisa 200. Enggak, karena kita cari yang interior juga budget juga. Saya pikir bakal 500 up. Enggak, karena kan ini pasang sendiri gitu kan, bisa save budget juga. Keren-keren nih. Buat tetangga online yang mungkin punya lahan seperti ini ya, 73 meter persegi atau 80 meter persegi, mungkin bisa bangun dengan gaya seperti ini supaya budget mirip-mirip. Boleh, silakan. Tapi itu 2023. 2023 betul, ya. Kita nggak tahu sekarang 2026. Ya mudah-mudahan nggak banyak lah harga atau Selisihnya. kenaikannya, selisihnya ya. Oke, makasih banyak Mas Hendri ya. Siap, Mas Udah Rizky. nemenin kita home tour, udah berbagi inspirasi rumahnya yang nyaman dan clean ini. Terima kasih. Segitu dulu tetangga online, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Permisi. Oh, ada dedeknya. Permisi ya, Mas. Iya.